jemaat GKJW, Jemaat Tunjung Sekar, dan juga Majelis Jemaat GKJW Tunjung Sekar. Pada saat ini kita akan bersama-sama melakukan persiapan di mana kita akan menerima undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Maka mari kita serahkan cawisan kita pada saat ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Persiapan di dalam kami menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus Jumat Agung kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih setiamu menyertai kami sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama. Mendasari persiapan kita pada saat ini, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 15 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kami melakukan persiapan untuk menyambut undangan perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendasarkan semuanya itu dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Maka bukalah mata hati kami, pikiran kami, berilah kami akal budi yang baik, supaya kami boleh mengerti maksud firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-33 sampai dengan 39. Demikian firman-Nya. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam,
lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib itu, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Allah, Allah, mengapa kau meninggalkan aku? Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam diri Yesus? Dalam keseharian kita, hidup kita sehari-hari, saya kira teriakan kepada Tuhan itu juga sering kita dengar. Bahkan juga mungkin kita sendiri mengucapkan. Mungkin kita protes, sudah ini, sudah melakukan itu, tapi mengapa harus mengalami seperti ini? Kesedihan, pergumulan, beban hidup yang berat. Sehingga kita bertanya, mengapa? Di mana Tuhan? Atau mungkin juga dalam situasi yang memperlihatkan iman kita menunjukkan tanda-tanda mulai goyah. Ketika pergumulan itu terus datang silih berganti dalam kehidupan kita, seolah tidak ada habisnya, maka iman kita menjadi ragu. Di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan meninggalkan aku? Situasi seperti ini juga sering kita dengar. Nah, tetapi kali ini di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, yang berteriak itu adalah Yesus. Dia meneriakkan, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Apakah itu berarti Yesus protes karena penderitaan yang hebat yang dia terima, keletihan yang amat sangat, kesakitan, kepedihan yang luar biasa, karena bukan hanya darah yang mengalir tetapi juga daging yang tercabik-cabik karena cambuk orang Romawi. Apakah itu? Apakah karena Yesus tidak lagi tahan dengan penghinaan, dengan fitnah, sampai akhirnya Yesus juga berteriak, "Eloi, lama sabachthani?" Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teriakan Tuhan Yesus yang seperti ini bukan karena Yesus protes, juga bukan
karena Yesus mulai meragukan penyertaan Sang Bapa itu dalam kehidupannya. Sebab penderitaan yang seperti itu dialami oleh Tuhan Yesus sepanjang jalan sampai dengan dipaku di kayu salib itu, tidak sepatah kata pun Yesus itu mengeluh. Bahkan sampai berkali-kali tersungkur pun dia tidak mengeluh. Lalu apa yang menjadikan Yesus berteriak, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menjadikan Yesus itu meneriakkan kata-kata itu adalah ketika Yesus berada dalam puncak penderitaan. Disitulah Yesus mengambil konsekuensi yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang berdosa. Konsekuensi di mana umat Tuhan itu melawan Tuhan, menolak Tuhan, yang pada akhirnya mengalami keterpisahan, keterasingan dari Allah. Jadi dosa yang tidak lain adalah perilaku manusia meninggalkan Allah, itu berakibat sangat fatal, di mana manusia itu ditinggalkan oleh Allah. Dan konsekuensi seperti inilah yang dirasakan oleh Yesus amat sangat berat, di mana Yesus yang mengambil dosa, kesalahan manusia itu, merasakan keterasingan hidupnya dari Sang Bapa. Jadi betapa sangat menderitanya ketika merasakan ditolak oleh Sang Bapa, betapa sangat menyedihkan, sangat menderita ketika Allah itu meninggalkan. Meskipun Allah itu tidak pernah meninggalkan Yesus, tetapi ketika Yesus mengambil apa yang menjadi konsekuensi yang harusnya dirasakan oleh manusia, itu menjadikan Yesus menjadi sangat ngeri. Kalau terputus hubungan dengan Allah. Apakah Allah mendengar seruan Yesus? Ya, Allah pasti mendengar. Tetapi kalau Tuhan Allah itu mendengar teriakan Yesus, tidak berarti Yesus itu luput dari kematian. Tidak berarti Allah meniadakan penderitaan dan kematian putranya. Yesus benar-benar mati. Tetapi Allah yang melihat, yang mendengar, yang menyertai Yesus dalam penderitaannya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan manusia itu, Allah itu juga yang kembali membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memberikan
kemuliaan. Yesus memperjuangkan kebenaran, kasih, dan keadilan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, manakala di dalam hidup kita mengalami titik-titik di mana kita merasakan penderitaan hidup yang luar biasa, silakan berteriak kepada Tuhan. Seperti pemazmur juga berteriak kepada Allahnya. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa Allah tidak membiarkan anak-anaknya yang menjerit itu, yang berjalan di jalannya itu menuju pada kematian. Tetapi justru Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anaknya untuk boleh terus menjalankan kehidupannya, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dia mendengar, Dia juga menyertai, supaya kita bisa melewati semua sisi kehidupan kita, baik yang menyenangkan maupun juga yang penuh dengan kekhawatiran. Ada satu pujian yang saya kira akan membuat kita menjadi yakin bahwa dalam setiap situasi Tuhan Allah itu menyertai kita. Dan lagu itu sudah ada dalam HP penjenengan masing-masing. Keyakinan kita bahwa dalam setiap situasi yang sengsara sekalipun, penyertaan Tuhan ada. Maka berbahagialah orang yang menjalani semuanya tanpa menghujat Tuhan, tetapi dengan keyakinan menyerahkan kehidupannya dalam penyertaan Tuhan. Gusti Yesus panjenengan ibuku ing setuan ing sapurung kula gekinanti ing Tuhan, kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing sati kula trima angger kinanti Gusti. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan kidung jemaat nomor 32, bait 1 dan 2. Thank you.
Mari kita berdoa. Bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memahami mengapa Tuhan kami Yesus berteriak, Allah, Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sungguh semua jeritan penderitaan Yesus adalah akibat perbuatan dosa dan kesalahan kami, yang menjadikan kami mengalami keterpisahan, keterasingan dari Tuhan Allah. Bahkan Tuhan Allah meninggalkan kami. Betapa menyedihkan keadaan kami, betapa sangat mengerikan ketika hidup kami tidak bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah firman yang baru saja kami dengar boleh semakin memantapkan iman kami kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, pergumulan hidup kami, meskipun kami berteriak kepada Tuhan, mampukan kami untuk tidak menghujat Tuhan. Mampukan kami untuk tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Sebab kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk datang dalam undangan perjamuan kudus yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh terus mengalami persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus yang tersimbolkan dalam simbol roti dan anggur. Hadirlah di dalam relung hati kami masing-masing, supaya kami boleh layak menerima perjamuan kudus itu. Kami menyerahkan majelis jemaat yang akan melayani perjamuan kudus. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, bahkan kewibawaan dari Tuhan sendiri, sehingga di dalam mereka menyampaikan roti anggur pada seluruh warga jemaat yang berada di rumah-rumah. Pelayanan ini boleh terlayankan dengan baik dan sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan pelayanan perjamuan kudus Jumat Agung. Kiranya Tuhan juga hadir dalam setiap prosesi yang kami lakukan, sehingga semuanya itu juga boleh berjalan dengan kekuatan Roh Tuhan sendiri. Bahkan kami boleh dikuatkan untuk terus mengikut Tuhan. Kami akan memasuki pengutusan untuk seluruh ketua kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10, yang akan menerima simbol tubuh dan darah dalam hosti dan anggur untuk boleh dibagikan pada semua warga jemaat.
Maka biarlah pengutusan ini pun juga Tuhan berkati, sehingga pengutusan ini juga menjadi berkat untuk pertumbuhan iman, terlebih pertumbuhan gereja GKJ Jemaat Tunjung Sekar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini akan dilakukan prosesi pengutusan bagi seluruh majelis jemaat untuk membagikan roti anggur untuk semua warga jemaat, agar besok kita semua bisa melakukan perjamuan ini dengan penuh kekusukan, sukacita di hadapan Tuhan. Maka kami mengundang kelompok 1 untuk ke depan terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah kepada saudara-saudara. Kelompok 2, terimalah, bagikanlah roti dan anggur ini untuk saudara-saudara. Kelompok 3, terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah untuk saudara-saudara. Kelompok 4, terimalah roti dan anggur, bagikanlah kepada saudara-saudara. Kelompok 5, terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah kepada saudara-saudara. Kelompok 6, terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah pada saudara-saudara. Kelompok 7, terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah pada saudara-saudara. Kelompok 8, terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah kepada saudara-saudara. Kelompok 9, terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah pada saudara-saudara. Kelompok 10, terimalah roti dan anggur ini dan bagikanlah untuk saudara-saudara. Saudara dipersilahkan mundur dari tempat ini dan bagikanlah simbol perjamuan kudus roti dan anggur ini pada warga jemaat. Tuhan. Kita pujikan kidung jemaat nomor 34 bait 1 dan 2. Bersih
Kita terima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.